Shalom. Selamat pagi. Selamat datang beribadah bersama bagian. Kita mempersiapkan diri kita akan memuji dan melakukan nama Dia. Saudara kita semua dulu berdiri. Mari bersama-sama kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sekali lagi buat kesempatan-kesempatan yang selalu Tuhan berikan buat kami. Untuk kami datang memuji dan melakukan nama Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
kasih ya Yesus, sekali lagi kami juga terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, padamu berseru. Kita menyanyikan pujian seru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kebaikan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami, buat pertolongan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang tahun ini ya Tuhan, kami boleh ada ya Tuhan, kami rasakan oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Puasa-puasa yang datangnya bukan daripada Engkau ya Bapa. Kiranya kami bersatu hati memegang nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hanya kuasa-Mu dan Roh-Mu saja yang ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ajar kami selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, menjadi tumpah dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan salam diri saudara. Kita bukan nyanyi bagi dia saudaraku. Kita pakai saudara. Kita berdiri dengan dia.
meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik.
yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami bangkitkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati hidup kami, dan kami akan duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa ya, kita bersyukur di tahun yang baru ya. Kita percaya berkat-berkat Tuhan terjadi atas hidup kita sekalian. Dan pagi hari ini sebentar kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kembali kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Ada banyak seringkali pernyataan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Dan seringkali saya mengalami pernyataan Tuhan lewat mimpi. Jadi seringkali saya mimpi, walaupun banyak orang berkata mimpi itu adalah bunga-bunganya tidur gitu ya, kembang-kembangnya tidur. Katanya kalau orang kebanyakan tidur bisa banyak mimpi kan begitu ya. Tapi saya beberapa waktu seringkali ada banyak yang Tuhan nyatakan lewat dari sebuah mimpi. Sehingga saya percaya Tuhan juga berbicara dalam mimpi itu. Dan jika berbicara mengenai Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dengan tema khotbah Natal kita, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, ketika Tuhan datang kepada Maria, malaikat Tuhan datang kepada Maria, itu datang menunjukkan langsung sosoknya ya. Malaikat Tuhan itu datang langsung kepada Maria melalui satu sosok, dan dia berbicara kepada Maria. Tetapi dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf lewat sebuah mimpi. Lewat sebuah mimpi. Dan Alkitab katakan bahwa dalam ayat yang ke-20, janganlah engkau takut. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan di dalam ayat yang selanjutnya, ketika Yusuf bangun, Alkitab mencatat Yusuf langsung melakukan apa yang malaikat suruh. Saya melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, ini dalam kisah perjalanan Yesus nanti akan lahir ke dalam dunia. Ini ada satu respon yang baik yang diambil oleh Maria dan juga Yusuf. Waktu malaikat datang kepada Maria dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, Maria berkata, jadilah padaku sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Maria berkata kepada malaikat Tuhan, jadilah padaku sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Dan waktu malaikat Tuhan datang dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-21, nanti kita baca di rumah Bapak Saudara. Yusuf itu dikatakan waktu dia bangun dari tidurnya, dia langsung melakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak janji Tuhan dalam hidup saya dan kita semua. Tapi seringkali yang menjadi sebuah perbedaannya, mengapa ada anak Tuhan yang diberkati, yang berantusias, yang luar biasa di dalam Tuhan, tetapi ada juga anak Tuhan yang bermalas-malasan, mereka tidak taat, mereka tidak setia. Itu menunjukkan satu respon. Respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu seperti apa? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru kita perlu
wanita ini tertawa. Ada orang yang diberikan janji Tuhan, dan ketika malaikat Tuhan ingin meneguhkan kembali janji itu, wanita ini tertawa. Kalau kita baca dalam kitab itu sebentar, kitab Kejadian pasal yang ke-18, coba dilihat dulu ayat yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di atasnya kalau di rumah. Tapi dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat yang ke-15. Kita langsung ke ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Hari ini ada banyak anak Tuhan merespon kebenaran firman Tuhan dengan cara yang dilakukan seperti Maria dan Yusuf, dan juga sama seperti Sarah. Kenapa? Ada orang yang merespon kebenaran firman Tuhan. Oh, ini adalah firman Tuhan, saya harus segera melakukannya. Saya harus mengambil satu keputusan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Waktu firman Tuhan datang dalam hidup kita, kita harus berkata sama seperti Sarah, jadilah padaku Tuhan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Harusnya demikian respon kita terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada banyak orang juga hari-hari ini sama seperti Sarah. Ketika firman Tuhan itu datang dalam hidupnya, dia tertawa. Apa iya Tuhan? Masa sih Tuhan? Karena Maria melihat secara fisiknya, dia berpikir dengan pikirannya, saya ini sudah tua, tuanku sudah tua, mana mungkin ini terjadi? Ada banyak hari ini orang beranggapan, oh ini sudah mustahil, ini tidak mungkin Tuhan dapat menolong saya. Seringkali respon kita terhadap firman Tuhan itulah yang menentukan hidup saya dan kita semua. Waktu firman Tuhan dalam hidup kita, apakah kita berkata sama seperti Maria, jadilah padaku Tuhan, sebab aku ini hamba Tuhan. Waktu firman Tuhan dalam hidup kita, apakah kita sama seperti Yusuf? Yusuf katakan dia bangun dari tidur, dia langsung kerjakan. Dia langsung ambil satu keputusan. Untuk apa? Menikahi Maria, mengambil Maria menjadi istrinya. Tetapi ada banyak hari ini orang percaya sama seperti Sarah. Waktu datang firman Tuhan diberitakan, kita sudah tergerak. Waduh, tergerak hati kita. Tapi seringkali kita menyangkali kekuatannya Tuhan. Kita tidak percaya. Kita tidak merespon setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 sebagai tema kita, jangan takut. Alkitab, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dan Maria, jangan takut, janganlah engkau takut. Dan respon mereka yang dimiliki hari ini adalah mereka mengambil satu keputusan untuk merespon firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut, apakah yang menjadi pertanyaannya? Kita merespon dengan baik. Seringkali kita berkata karena kita melihat keadaan, kita melihat situasi, kita berpikir secara logika, sehingga seringkali Bapak Ibu Saudara hari ini banyak sekali orang diperhadapkan dengan kecemasan, ketakutan. Dan waktu firman Tuhan datang dalam hidup kita, saya mau bertanya kepada kita semua, apa respon kita hari ini?
Seringkali dalam hidup kita kurang baik dalam merespon setiap firman Tuhan. Kita sama seperti Sarah. Kita berpikir tentang logika. Kita memperhitungkan segala sesuatunya. Kita memperhitungkan untung dan ruginya. Kita memperhitungkan segala sesuatunya ada gunanya atau tidak. Tapi memang jika Tuhan yang menyuruh dalam hidup kita, mari kita bersama, mari kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, yang harus Yusuf dan Maria alami itu bukan hal yang mudah. Yang mereka alami itu adalah hal yang sulit. Secara fisik tidak menghasilkan keuntungan. Kenapa? Karena sebagai seorang wanita yang belum pernah menikah, yang belum pernah dijamah oleh siapapun, dia harus mengandung. Dia harus mungkin menerima celaan, penghinaan. Bahkan resikonya adalah hukuman mati. Tapi respon daripada Maria, dia mengambil satu keputusan dan dia berkata, jadilah padaku karena aku ini adalah hamba Tuhan. Sama seperti Yusuf. Dia harus membawa Maria pergi. Harus meninggalkan kota di mana dia berada, meninggalkan keluarga orang tua. Harus pergi daripada bersama dengan Maria, menyingkir mereka pergi ke Mesir. Kenapa? Karena pada waktu itu situasi memang tidak baik. Tapi respon yang mereka terima, respon yang mereka berikan kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengatakan, jadilah padaku apa yang Tuhan mau. Dan Yusuf itu langsung melakukan firman Tuhan. Respon yang baik akan menghasilkan hal yang baik dalam hidup kita. Jika kita merespon dengan salah setiap kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan kita semua. Sehingga ketika mereka meresponnya, Alkitab berkata, janganlah engkau takut. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka dapat merespon dengan baik, percaya kepada Tuhan dengan baik. Mereka percaya setiap apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Mereka percaya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Mereka ada satu dasar. Ada satu dasar yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini membawa Alkitab, saya percaya semua membawa Alkitab kan? Bukan Alkitab, ya, tapi Alkitab. Siapa yang membawa Alkitab? Pasti banyak yang kan membawa Alkitab. Dan saya suka membawa Alkitab. Saya suka, memang lebih baik saya membawa Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru ada batas. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada tulisan ketika berhenti di kitab Maleakhi sebelum masuk ke kitab Injil Matius, itu ada tulisan perjanjian baru. Itu bukan serta-merta dituliskan perjanjian baru, diberikan pembatas dengan kertas putih satu pembatas. Tapi di sana ketika Tuhan berbicara terakhir kalinya di kitab Maleakhi yang dicatat, yang disampaikan kepada Nabi Maleakhi dan dicatat dalam kitab yang diberikan nama kitab Maleakhi. Dan ketika terjadi masuk ke dalam perjanjian baru, tahukah Bapak Ibu Saudara, di sana ada rentanan waktu 400 tahun kira-kira. 400 tahun Tuhan tidak pernah menyuruh bahkan dengan malaikatnya berbicara apapun kepada umat Tuhan. Tidak ada suara, tidak ada pernyataan, tidak ada firman yang disampaikan di sana selama 400 tahun sebelum masuk ke dalam Injil Matius. Tidak ada suara. Tuhan berhenti berbicara. Dan mereka bangsa
Kejadian sampai Maleakhi. Kitab Pentateuch 5 kitab pusat. Kejadian, Keluaran, apalagi? Imamat, apalagi? Bilangan, Ulangan. Mereka hidup dalam zaman itu. Mereka terus mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang Musa katakan. Mereka terus hidup dalam itu. Menjadi dasarnya Yusuf dan Maria percaya. Itu dalam 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara lewat apapun. Tuhan tidak pernah berfirman. Malaikat Tuhan tidak pernah datang. Tapi pada waktu dalam kitab Injil Matius dan Injil Lukas tercatat di sana malaikat Tuhan berbicara dalam hidup mereka. Dan mereka langsung merespon dengan baik. 400 tahun. Tuhan tidak pernah berbicara. Tapi waktu Tuhan berbicara kepada Maria, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, mereka respon dengan baik. Dasarnya apa? Dasarnya karena mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu kebiasaan bangsa Yahudi. Dalam umur 12 tahun, anak-anak laki-laki dan perempuan itu akan ditumpangin tangan, mereka akan didoakan, diberikan itu jubah, ya. Lalu mereka akan ditabiskan menjadi bar misbah. Bar misbah ini artinya adalah anak Taurat. Jadi umur 12 tahun, baik anak laki-laki dan anak perempuan itu akan didoakan, ditumpangi tangan untuk menjadi anak-anak Taurat. Artinya apa? Mereka menghafal, mereka mengingat setiap perkataan kebenaran firman Allah dalam perjanjian lama pada waktu umur 12 tahun. Tetapi mereka dimulai dari umur 5 tahun mereka sudah belajar tentang firman Tuhan. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Jadi dari masa kecil mereka sudah diberitakan tentang firman Tuhan. Mereka sudah dikasih tahu tentang perjalanan bangsa Israel. Mereka sudah dikasih tahu tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Dalam 5 tahun itu mereka terus diajarkan secara konsisten. Tidak pernah berhenti. Alkitab katakan, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau tidur, bahkan dikatakan sedang engkau tidur, tetap diberitakan itu firman. Sampai 7 tahun dan di usia 12 tahun mereka akan didoakan menjadi anak-anak Taurat, bar misbah. Kenapa saya membawa hal ini, Bapak dan Saudara? Artinya Yusuf dan Maria selama mereka hidup sampai kepada pernyataan malaikat Tuhan, mereka tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23 dikatakan demikian. Atau ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam ayat yang ke-21, ayat yang ke-22, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 itu sudah menubuatkan nanti akan lahir Mesias, nanti akan lahir penebus, nanti akan lahir yang menyelamatkan umat manusia. Sehingga itu terus yang mereka pelajari, itu terus yang mereka terapkan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak dari kita
Seringkali kita pulang dari ruangan gereja ini, di depan pintu kita sudah lupa tadi firman-Nya tentang apa. Saya tadi terkesima dengan Ben, anak sekolah minggu ya, karena memang dia termasuk menurut saya anak yang berani dan pintar. Jadi waktu ini kakak Florence sedang bercerita tentang sekolah minggu, Yesus itu siapa? Nah, ya. Waktu bercerita seperti itu, langsung Ben itu bilang, Yesus itu Immanuel, dia itu Immanuel. Maminya sempat gitu karena lagi cerita kakaknya dia ikut-ikutan. Itu seingat saya, karena saya berkhotbah di Natal sekolah minggu tanggal 17 Desember itu tentang Yesus Immanuel. Dan dia ingat. Nah, seringkali kita, Bapak Ibu Saudara, kita lupa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita lupa kalau kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak pendidikan yang kita terima dari SD, SMP, dan SMA, mungkin dalam jenjang perguruan yang tinggi. Ada banyak hal-hal yang kita terima. Apalagi jika itu sudah berbicara tentang filsafat-filsafat yang ada banyak sekali. Atau dari latar belakang kebudayaan kita yang masuk dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, yang menjadi dasar hidup kita adalah seharusnya kebenaran firman Tuhan. Kita harus miliki dasar. Dasarnya apa? Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini dituntut Tuhan kepada saya dan kita semua, untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa tidak, harus kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini usia kita bukan 5 tahun, mungkin sudah 40 tahun, mungkin sudah 50 tahun, mungkin sudah 30 tahun. Kita nggak setiap hari disodorkan oleh orang tua kita tentang perjalanan usaha atau bagaimana Tuhan menolong, tidak. Tapi satu yang menjadi dasar saya dan kita semua hari ini, kita harus hidup mengenai dalam kebenaran firman Tuhan. Dan satu kebenaran yang hari ini saya mau bawa kepada kita sekalian, kebenaran firman Tuhan adalah Yesus adalah penyelamat saya dan kita semua. Yesus yang menyelamatkan saya, Yesus yang menyelamatkan kita semua, itu adalah kebenaran. Kalau Yusuf dan Maria menunggu satu janji Tuhan yang seperti dikatakan, yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya, mereka menunggu janji Tuhan, kedatangan Mesias. Dan hari ini kita sudah tahu Mesias itu sudah lahir, Yesus itu sudah lahir, sudah masuk dalam dunia. Dan kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesuslah yang menyelamatkan saya dan kita semua. Dalam kitab Kisah Para Rasul tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan saya, yang dapat menyelamatkan kita semua. Hanya ada di dalam nama Yesus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya saya dan kita semua yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Hari ini kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya apa? Kebenarannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Masalah, persoalan, tantangan kehidupan, bahkan mungkin hari ini jabatan, apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kebenaran firman Allah, yaitu apa? Memisahkan kita dari kasih Tuhan. Masih ada yang ragu-ragu Tuhannya siapa? Masih ada yang ragu-ragu. Waktu ditanya Tuhannya siapa, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih ragu-ragu mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Kita masih tidak percaya
ayat yang ke-28. Yesus itu sudah memberikan nyawanya untuk menebus saya dan kita semua. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara, saya katakan kepada diri saya, tahun 2024 saya tidak mau hanya saja berbicara tentang berkat Tuhan, tapi saya ingin memberikan sebuah dasar supaya Bapak Ibu Saudara keluar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang menciptakan saya dan kita semua, bahwa Yesus itu yang menyelamatkan. Sehingga apa? Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang berat, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita tahu kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama dengan saya dan kita semua. Amen. Hari ini banyak orang takut, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mengalami gejala kecemasan katanya. Bahkan beberapa waktu ini saya melihat ada banyak orang yang tidak lagi menyayangkan nyawanya karena sudah gak tahan. Ada seorang bapak yang memberikan membunuh anak-anaknya. Itu bukan satu kebenaran. Tapi sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, kita tahu kita punya Tuhan yang berkuasa menolong saya dan kita semua. Dia Tuhan yang menyelamatkan saya dan kita semua. Sehingga hari ini kita perlu dasar untuk menjadi orang percaya. Dasarnya apa Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan? Yang menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu yang menyelamatkan saya dan kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan mungkin sakit yang berkepanjangan, ekonomi yang sangat sulit sekali, sekalipun tidak ada orang yang menolong saya dan kita semua, kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan pernah ragu. Hari ini banyak orang meragukan Tuhan. Kita berdoa gak sungguh-sungguh, kita gak yakin. Iya Pak, iya Tuhan. Iya ya Pak, enggak Tuhan. Saya kemarin dikasih Bapak Gembala sebuah video. Seorang ibu gembala yang sedang tergeletak karena usia yang sudah sangat lanjut. Ibu gembala ini dari Jawa Tengah, usia kira-kira 80 sampai 90 tahun. Waktu dia berbaring, ada seorang jemaatnya yang mengatakan, "Tante," dia cerita. Lalu ibu gembala ini bilang begitu, "Berdoa, percaya. Kalau engkau tidak percaya, jangan berdoa. Kalau engkau berdoa, engkau harus percaya." Hari ini banyak orang berdoa tapi tidak percaya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan tapi kita tidak percaya. Harusnya waktu kita berdoa kepada Tuhan kita percaya. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu yang menyelamatkan, yang menebus hidup saya dan kita semua. Sehingga kita harus percaya. Kalau Alkitab katakan dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, jangan takut, kita harus percaya. Sama seperti Yusuf dan Maria, dia percaya, dia lakukan itu firman, dia kerjakan, dia langsung bangun dari tidurnya dan dia kerjakan itu semua. Karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Mesias yang akan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. Tahun yang baru, mungkin baru 1 hari lewat, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kita diperhadapkan dengan masalah. Tapi satu hal yang kita mau percaya, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saya dan kita semua. Dia Allah yang menyelamatkan. Percaya dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus itu adalah Tuhan. Dia berkuasa, dia besar, dan dia sanggup menolong saya dan kita semua. Saya akan musik untuk maju ke depan. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian. Ku hidup karena anugerah. Haleluya, ku hidup karena percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Waktu Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan,
maka saya dan kita semua rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah datang dalam dunia ini. Jika hari ini kau merasa bimbang, katakan kepada dirimu, kami tidak takut Tuhan, kami tidak bimbang,
Yesus yang menyelamatkan kami semua, Yesus yang menyelamatkan saya, Yesus yang menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami hidup karena kami percaya, dan kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati yang duduk di atas, yang di bawah, yang di depan, yang di belakang. Tuhan memberkati kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan tidak lewatkan satu dari kami, tapi Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami hanya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala. Saya percaya kita mendapat kemenangan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Semua yang bertugas kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, selagi kami naikkan kepadamu, berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saatnya kami akan memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki dan sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Dan Engkau menyucikan kami, setiap tangan-tangan yang mengulurkan ya Tuhan, untuk memberkati setiap kami yang memberikan apa yang Tuhan berikan ya Tuhan. Terima kasih Bang, terima kasih. Kami akan memberikan dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah Tuhan. Untuk tanggal 21 setelah ibadah selesai, ada rapat pengurus gereja, kemudian rapat pembubaran panitia Natal. Yang akan dibahas adalah tentang program kerja setiap komisi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terlibat di dalam kepengurusan gereja,
silakan nanti berapat bersama-sama untuk membahas program kerja yang akan dikerjakan selama setahun ini. Selanjutnya diucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Desitorus tanggal 8. Kemudian selamat ulang tahun kepada Saudari Rika Serikata tanggal 12. Kemudian Bapak Filipus Sugito tanggal 12, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian anak Pradika Naibaho tanggal 10, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang terlewat yang belum saya ucapkan selamat ulang tahun pada bulan ini? Ada, silakan angkat tangan. Ibu Feren pada bulan Januari, Desember, tanggal berapa sih? 23. Jangan lupa dicatat. Sudah setahun baru dicatat. Lewat setahun ya. Ya, tolong nanti dicatat dengan baik ya. Ibu Edi tolong dicatat ya. Siap, Bu? Haleluya. Supaya Ibu Gembala juga nggak lupa ingatannya. Ya. 28 Januari belum, ini baru tanggal 14. Baik. Saya kira itu saja beberapa pengumuman. Kita berdoa bagi Ibu Susiawati, kemarin sudah dioperasi karena jatuh ya tangannya. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan dengan sempurna pasca operasinya dan Tuhan menolong ya. Demikian beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Selamat beraktivitas pada hari Minggu ini dan selamat bekerja, dan raihlah segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur oleh karena penyertaan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan berita firman Allah. Satu sukacita yang besar di mana Tuhan himpunkan kami kembali di tempat ini. Saatnya Engkau mengaruniakan segala kehidupan yang baik, segala berkat yang datang dari Tuhan atas rumah tangga dan keluarga, atas segala usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan. Sebab kami tahu ketika kami berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan menjadi tempat pertolongan kami, di mana Engkau akan menyatakan segala kuasa dan pertolongan-Mu kepada kami. Berkati saudara-saudari kami yang berulang tahun, Ibu Desitorus, Saudari Rika, Bapak Filipus Sugito, anak kami Pradika Naibaho. Tuhan berkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Anugerah Tuhan semakin limpah atas seluruh hidup mereka. Berdoa bagi Ibu Susiawati, Tuhan pasca operasi bagian tangan, Tuhan tolong, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Berdoa bagi Oma Tanpinio, bagi Oma Unggan, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengandung, berkati Ibu Feren, berkati Ibu Vega, berkati Ibu Lita, berkati Ibu Irdes. Tangan Tuhan yang menjamah dan menolong baik ibu maupun kandungannya. Memberkati Bapak Simanjuntak yang maju menjadi calon wakil rakyat. Kami mohon kiranya Allah yang memberkati. Jika Engkau berkehendak, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Kami percaya perkenanan dan pertolongan dari Tuhan nyata dengan sempurna. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan di mana berada, berkati gereja-Mu di tempat ini.
Kerinduan kami untuk memperlebar, memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang bekerja. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkan pandangan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.